Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Benoval dari kelas 6B Teknik Otomasi Politeknik Negeri Bali. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang proyek 4 dari mata kuliah IoT. Oke, jadi pada proyek 4 ini saya akan membuat suatu alat yang dapat mendeteksi atau menghitung visitor atau pengunjung yang masuk dalam satu ruangan. Data yang saya dapatkan dari sensor nanti saya akan kirimkan ke dua buah platform, Dots dan Cayenne My Device. Nah, kemudian nanti kita bisa memonitoring jumlah visitor dari dua buah platform tersebut. Oke, ini dia wiring diagram dari rangkaian yang saya buat. Jadi di sini bisa dilihat saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu tentunya kita menggunakan Node MCU ESP8266. Kemudian di sini saya juga menggunakan motor shield ya, itu menggunakan ESP12E. Kemudian saya juga menggunakan tentunya sensor IR sebagai sensor yang akan mendeteksi in dan out dari visitor tersebut. Kemudian saya menggunakan buzzer di sini sebagai indikator dari kedua buah sensor. Jadi ketika sensor menampilkan data, buzzer akan berbunyi. Kemudian di sini saya juga menggunakan servo. Nah, jadi servo ini akan menjadi indikator juga sebagai modelnya sebagai pintu yang bergeser seperti itu. Jadi nanti ketika ada inputan ada orang masuk, ini servo juga akan bergerak seperti itu. Nanti out bergeraknya berbeda arah. Jadi kita tahu servo itu sesuai dengan inputan nantinya seperti itu. Kemudian di sini juga saya menggunakan LED 12 volt. Jadi LED di sini akan menyala jika ruangan tersebut berisikan pengunjung. Jadi kalau misalkan nggak berisi pengunjung, lampu akan padam atau mati seperti itu. Kita akan lanjut ke codingnya. Oke, jadi ini dia codingan dari project 4 saya kali ini. Ya, di sini karena kita menggunakan ESP8266, jadi kita perlu menginputkan library-nya seperti biasa. Kemudian kita menggunakan dua buah platform, yaitu ada Dots dan Cayenne. Jadi kita perlu menginputkan juga dari library masing-masing platform ini. Kemudian karena kita menggunakan servo, kita juga harus mengincludekan dia di sini. Jadi itu. Kemudian seperti biasa kita menggunakan SSID sebagai koneksi internet dan passwordnya yang kita gunakan. Kemudian kita juga menggunakan token dari dua buah platform itu. Di sini saya tuliskan Dots tokennya seperti ini. Kemudian username, password, client ID ini adalah token atau password dari Cayenne, aplikasi Cayenne-nya yang sudah saya buat. Kemudian untuk for loop-nya di sini saya membuat logiknya seperti ini. Jadi jika status itu sama dengan 0, in status itu sama dengan 0, dia akan menghitung jumlah orang yang masuk. Nah, in status ini sudah kita deklarasikan di atasnya, yaitu dia digital read dari in sensor. Jadi data dari digital read itu akan bertambah, semakin bertambahnya orang maka dia akan tetap menghitung seperti itu. Untuk count outnya juga sama, jadi dia menangkap data dari sensornya, kemudian dia akan menambahkan sesuai dengan data yang didapatkan oleh sensor. Kemudian untuk now-nya di sini saya buat logikanya, jadi now itu adalah jumlah orang yang masuk in dikurangi jumlah orang yang keluar, seperti itu. Nah, di sini juga saya buatkan constraint. Kenapa kita menggunakan constraint? Karena biar tidak hasilnya nanti minus. Nanti kalau minus kan akan merusak dari logika alat tersebut, seperti itu. Nah, kemudian jika kondisi now-nya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka lampu tadi tidak akan menyala. Lampu yang sebagai lampu ruangan tidak akan menyala. Kemudian out sensor juga akan mati, dan hanya akan menuliskan visitor yang datang, jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar, seperti itu. Kemudian jika jumlahnya lebih dari 0, nah lampu di dalam ruangan itu akan menyala seperti itu. Dan tentu juga akan di serial pin akan menuliskan jumlah visitor yang sekarang, kemudian yang masuk dan yang keluar. Nah, semua jadi kita upload saja ke alatnya. Sudah selesai uploadnya. Oke, di sini yang terbaca oleh sensor masih 00 ya. Nah, kita coba saja langsung. Jadi yang di kiri ini untuk sensor in, dan yang di kanan ini untuk sensor out. Kita akan coba dulu. Oke, kita sudah membaca.
pinnya 1, lampu menyala seperti itu. Kemudian terhitung 1 out, kemudian karena jumlahnya 0 jadinya mati seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Di sini kita jadi dia mendeteksi ada orang, jadi ini ada 2, kemudian out 1, jadi total pengunjungnya 1 in dalam seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita lihat ke UV dots-nya apakah monitoringnya sama atau tidak dengan yang di form atau serial print ini. Jadi kita buka UV dots-nya. Di sini kita buka juga dari serial print-nya. Nah, di sini saya sudah membuat 4 channel. Jadi channel pertama itu untuk current visitornya atau dari jumlah orang yang ada di dalamnya. Kemudian ada out in. Nah, jadi sini sama dengan yang dibaca oleh serial monitor maupun dibaca oleh kedua sensor tersebut. Jadi di sini kita bisa memonitoring jumlah visitor atau pengunjung secara real time. Kemudian di sini saya juga gunakan indikator lampu menyala atau tidak. Jadi karena lampu menyala, otomatis di sini juga lampunya menyala. Seperti itu. Kita lihat juga di Cayenne-nya. Nah, ini dia. Jadi terlihat di sini juga saya menggunakan channel yang sama. Jadi in-nya 3 orang. Kita bandingkan dulu dengan serial monitor ya. Jadi sama ya. In-nya 3 orang, kemudian out-nya 2 orang dan current visitornya 2 orang. Kemudian LED-nya 1 itu mengindikasikan bahwa LED itu menyala. Oke, jadi untuk yang project ini bisa berbarengan ya ngirimnya. Jadi kita coba lagi. Untuk mengirim secara berbarengan, coba dengan alatnya, tambahkan lagi 1 untuk masuk. Jadi di sini ini 4, kemudian di sini juga ini 4 dan current visitornya 2. Aplikasi Kanye ini juga bisa di-download di mobile phone. Jadi ini adalah tampilan dari visitor counter yang sudah saya buat seperti ini. Seperti itu kurang lebih dari pembacaan dari platform UV dots dan Cayenne. Dapat disimpulkan bahwa dua buah sensor yang saya gunakan dapat bekerja dengan baik, dapat membaca dapat membaca data dan mengirimkan data dengan baik. Kemudian servo yang digunakan juga dapat bekerja sesuai dengan pemrograman yang dibuat. Kemudian lampu juga menyala ketika ada pengunjung di ruangannya dan mati ketika jumlah pengunjung dalam ruangan itu 0, seperti itu. Nah, kemudian juga dapat dimonitoring atau kita monitoring melalui aplikasi UV dots dan Cayenne, di mana data akan terkirim secara real time dan dapat dimonitoring secara bersamaan. Seperti itu. Oke, jadi sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.